atau papah dan mamanya yang sudah 5 tahun menikah. Jihan ini umurnya 20 tahun, tapi niat dan tujuannya untuk mempersatukan kedua orang tuanya itu sangat mulia sekali. Yang mana bro? Isi. Belum kita cerita banyak sama Jihan, tiba-tiba Jihan ini keluar sama ibunya dalam keadaan nangis, air matanya bercucuran, berkaca-kaca. Ini ada apa ini, Bu? Gak apa-apa, kalau ada masalah apa-apa bilang sama kita, mungkin kita bisa bantu. Iya, maaf Ibu, kita lagi mau ketemu sama Jihan sama ibunya. Maaf Ibu, siapa? Ini kita orang TV. Dengan ketemu saudaranya yang kerja di tempat TV ya. Aja. Ini ada orang pas rumahnya di sebelah, tiba-tiba orang ini marah-marah. Dia bilang bahwa dia nggak takut kalau Jihan dan ibunya bawa media. Dia nggak peduli kalau Jihan dan ibunya ini bawa berita semuanya supaya orang ini dimasukkan ke TV. Dia nggak peduli. Maksudnya apa? Ini loh Mas, ibu ini kan kontrak di tempat saya. Udah 2 bulan dia tuh nggak bayar. Saya tuh udah capek Mas, tiap hari minta sama dia. Katanya besok lah dulu. Sampai kapan? Saya kan juga butuh uang. Mama saya juga kerjanya serabutan. Tiap hari juga saya juga makan dari mana Mas? Dari sini doang makan. Jadi orang yang keluar di rumah sebelahnya Jihan ini adalah pemilik kontrakan. Dia marah, dia ngamuk di situ. Karena Jihan sama ibunya belum bayar kontrakan, 2 bulan nunggak. Nih, terakhir nih, bulan September. Sekarang udah November ini. Mau sampai kapan ini begini terus? Saya juga butuh biaya. Tolong deh Mas, kasih tahu Bu Nartinya nih. Kalau memang dia nggak bisa bayar, udah sore ini juga diangkat kaki aja dari sini. Saya mau kontrakin ke tempat lain aja. Banyak orang yang menunggu kontrakan ini kosong. Jangan Bu, kita mau tinggal di mana? Ibu. Jihan pun cerita sama gue, kita belum punya uang Mas. Makanya kita belum bayar. Saya suruh sabar ibu itu, nanti saya akan cicil pelan-pelan. Dia nggak mau. Dia malah marah-marah. Ya beginilah akhirnya. Sebenarnya ada apa Mas? Mbak, kok rame-rame begini? Maaf ibu belum tahu. Jihan harus bilang sama ibunya. Iya, persetujuan orang tua itu kan penting. Ada seorang ibu di sini. Jadi gini ibu, ini kita datang ke sini itu mau bantuin Jihan. Katanya dia pengen mencari bapaknya. Kenapa kamu nggak bilang sama Mama? Takut Mama marah. Mama selalu marah kalau aku ngomongin soal Papa. Itu kamu sudah nggak ada. Papa masih ada, Mama. Papa masih ada. Aku mau cari Papa. Mas Mandala, ini kebenaran nih. Saudara saya nelfon nih. Ada yang mencari kontrakan. Oh iya. Langsung aja ke sini ya. Kebenaran nih, ini ada yang mau keluar nih. Ibu pemilik kontrakan nggak mau tahu. Dia marah-marah, malah dia ngancam. Nanti sore ada orang yang mau mengisi kontrakannya Jihan dan ibunya. Bu, ini Bu, ya. Ini kan lagi
lagi ada masalah keluarganya. Tolong kasih kesempatan dulu. Untuk hari ini dia keluar kan kasihan Ibu. Iya. Ya gimana dong Mas? Masa saya nunggu-nunggu dia melulu? Bilangnya besok. Ini udah 2 bulan. Udah gini aja, Bu, biar saya bayarin kontrakannya, Bu ya. Ya nanti Kalongking, sini Kalongking, urusin ini. Ibu kontrakannya kita berusaha kasih tahu, berusaha kita masukkan supaya sabar, supaya tenang, supaya lebih menghargai orang, tapi nggak bisa. Dia tetap ngeyel, dia tetap ngotot minta uang kontrakannya. Ya udah akhirnya gue bilang sama dia, ya udah Ibu biar saya bayar kontrakannya. 2 bulan saya bayar, Ibu tenang dan tolong jangan ganggu kita. Dia mau. Pengen mama sama papa balikan lagi, Ma. Gak mau, Jihan. Ma. Jadi ternyata ibunya nggak setuju Jihan itu ikut acara ini. Makanya begitu tahu kita jelasin kita membantu Jihan dan keluarganya untuk mencari bapaknya, dia langsung shock di situ. Ibunya Jihan langsung shock, langsung kaget dan dia langsung pusing kepalanya. Aku nyari papa dulu ya, Ma. Mama jangan marah, Ma. Nanti ada tim dari ATV yang jagain mama di sini. Aku nggak lama, Ma. Akhirnya Jihan ini sepakat pengen melanjutkan pencarian. Tujuan dia cuma satu, pengen bersatukan ayahnya. Oh, masih dulu ya. Nanti ditemenin sama tim saya. Yaudah akhirnya kita langsung lanjutkan pencarian. Jihan cerita sepanjang perjalanan menuju ke lokasi yang pertama bahwa Jihan ini sudah berusaha nyari ayahnya atau papahnya di tempat kontrakan dia yang lama. Ternyata di kontrakan yang lama bapaknya sudah pindah. Kita beritahu gimana sih? Baik banget. Sebelum cerai sama mama 5 tahun yang lalu, itu sebenarnya semua tuh baik-baik aja, Kak. Maksudnya papa tuh orangnya sayang banget sama aku. Kayak aku mau minta apa biarpun papa nggak punya tuh papa usahain banget buat ngasih ke aku. Papa tuh waktu kecil tuh papa selalu gendong aku, Kak. Kemana-mana aku sakit papa yang antar aku berobat. Cuma aku nggak tahu waktu mama minta cerai ke papa tuh, mama bilang katanya papa itu selingkuh. Buat aku tuh nggak mungkin karena papa baik banget, Kak. Papa tuh nggak mungkin kayak gitu. Dan Jihan ini yakin sekali kalau ayahnya itu nggak pernah selingkuh. Ayahnya sayang sama Jihan, ayahnya juga sayang sama ibunya. Dan ayahnya juga udah pernah cerita bahwa mereka itu sebenarnya tidak ingin berpisah. Nah, tapi kenapa kok ibunya ini nekat pengen cerai sama ayahnya? Setiap aku nanya ke mama cuma bilang papa selingkuh dan mama udah nggak mau lagi. Nggak tahu mama nggak pernah menceritakan masalah itu. Mama cuma bilang papa selingkuh dan mama nggak mau lagi. Jihan kasihan sama ayahnya. Ayahnya ini sudah tua, udah 50 tahun. Tinggal sama anak-anak dan menikah lagi. Bayangkan, harusnya kalau ayahnya ini selingkuh, harusnya ayahnya menikah sama suaminya, menikah sama orang lain. Kok ini nggak mau menikah lagi? Dan ayahnya tidak ada yang merawat. Berarti tidak ada masalah dong dengan ayahnya tidak selingkuh dong. Ya, jadi ini kita mau cari kemana? Karena kontrakan papa kamu yang lama kamu udah kesana. Terus dia nggak ada. Udah nanya sama pemilik kontrakannya juga nggak tahu. Tetangga juga udah nggak tahu. Tapi ini sih aku baru inget kalau misalnya yang nempatin kontrakan papa di kontrakan lama itu bilang katanya papa pindah ke kontrakan yang baru. Ternyata aku udah sempet samperin ke sana. Cuma aku tanya orang di kontrakan yang baru itu, mereka juga nggak tahu di mana papa. Kontrakan yang baru, berarti dia baru pindah ke situ. Udah berapa lama pindahnya? Ada 2 bulan? Kayaknya 2 atau 3 bulan gitu deh, Kak. 2 atau 3 bulan. Kamu udah
sana biasa nongkrong di sana, biasa orang-orang kan kalau makan itu sambil ngobrol. Dananya berapa? Aku udah nanya sih, tapi juga mereka nggak tahu gitu. Terus sampai yang punya kosannya juga aku cari-cari yang punya kontrakan itu juga lagi di luar kota gitu katanya sih. Oh, di luar kota? Tapi benar papa kamu mau pindahnya ke situ? Ya katanya sih benar, cuma aku pas tanya ke sana orang-orangnya nggak tahu kak. Kejadian pertama datang ke kontrakannya Pak Haji Sumanto. Katanya Jihan pernah datang ke sana, tapi nggak dapat informasi apa-apa. Yaudah kita coba datang ke sana dengan harapan kita bisa tanya sama warga setempat. Sampainya di kontrakannya Pak Haji Sumanto, ternyata kontrakannya tertutup. Assalamualaikum. Pak. Assalamualaikum. Pak. Pak. Pak, sebentar Pak, ini kita cuma mau nanya Pak. Pak, ya Pak, ini kita mau nanya aja Pak. Kita ketuk pintunya, tiba-tiba pintu dibuka. Dilihat, tutup lagi jedor. Siapa ini orang? Ngapain coba orang ini? Kita ngetok pintu baik-baik kok, kita kula nuwun baik-baik, kita permisi juga baik-baik. Tiba-tiba dari dalam rumah dibuka pintunya, dia cuma ngintip sedikit, kemudian langsung tutup lagi buka pintunya. Kita penasaran dong, siapa yang di dalam rumah itu? Bukan, ini bukan untuk nyari bapak, bukan. Pak, kita mau nanya tentang Pak Haji. Pak keluar sebentar pak. Yaudah, saya masuk deh Pak. Pak aku aja Pak, kak yang nanya jangan pak. dong perempuan deh, nanti deh Pak. So kamu di sini aja sama aku ya. Iya Pak, saya masuk deh. Iya, gak baik kamera deh. Oh, Bapak berdua. Pak. Tunggu sini. Tunggu sini. Iya Pak, saya masuk. Ada apa sih? Ternyata orang ini mengizinkan gue masuk ke dalam rumahnya, tapi dengan syarat tanpa kamera. Yaudah, gue masuk ke dalam rumah, kamera coba ngumpet-ngumpet ngambil gambar kita. Di situ ternyata dia memperkenalkan diri, dia adalah pemilik kontrakan yang ada di sini. Ini benar. Mas. Ini tinggal di sini. Mas. Aku sudah ngecek mas. Kan dia curiga. Pak Haji. Tetangga juga ngeliatin aja. Kita dikira ngapa-ngapain. Jadi orang ini adalah pemilik kontrakan. Dia cerita bahwa Pak Haji Sumanto ini sudah keluar dari kontrakannya dan itu pun sama dia diusir. Gimana kak? Iya. Gimana? Lama banget? Tadi emang dia pengen ngomong berdua. Karena dia nggak mau ada gambar ini. Aku juga nggak tahu maksudnya apa. Tapi dia cerita, bapak kamu emang benar kontrak di sini, emang benar. Cuman dia nggak bisa bayar, nggak bisa bayar kontrakan juga. Terus jadi papanya ada di mana? Nunggak kontrakannya, nunggak dan diusir. Memang keadaan ekonomi Pak Haji Sumanto ini kurang. Pak Haji Sumanto ini lagi banyak masalah. Saya tidak bisa bayar kontrakan. Dan bahkan pemilik kontrakan ini juga sudah nagih ke temannya Pak Haji Sumanto yang namanya Tamara. Sama Nadi itu pemiliknya. Iya, dia nggak bisa bayar
bayar, diusir. Sampai didatengin ke teman-temannya, ada salah satu temannya didatengin sama yang punya kontrakan ini. Datengin Datengin temen tuh. papanya. Iya, namanya Tamara. Cewek berarti. Janda. Pak Haji Sumanto sama Tamara ini kemana-mana selalu bersama. Tapi nanya Tamara ini Haji Sumanto. Pemilik kontrakan itu bilang, saya nggak tahu mas apanya. Tapi yang jelas mereka berdua ini mesra. Kemana-mana selalu bareng, kemana-mana selalu menyelesaikan bersama. Terus siapa ini? Siapa ini? Tamara ini siapa? Katanya deket sama papa kamu. Cuman dia nggak tahu hubungannya apa. Ya mama tuh gak kayak gitu orangnya Kak. Gak mungkin papa pergi sama perempuan ini. Karena aku cuma dapat informasi dari pemilik kontrakan. Nah ditagih ke janda itu juga ternyata nggak bisa bayar juga. Terus sekarang tinggal di mana itu? Nggak tahu. Karena merasa dia membutuhkan uang yang selama ini belum dibayarkan sama Pak Sumanto, pemilik kontrakan ini marah. Mana uangnya? Kok belum dibayar sama sekali? Sampai pemilik kontrakan ini datang ke rumahnya Tamara. Di rumahnya Tamara dia mencari di mana keberadaannya Pak Haji Sumanto, tapi nggak ada. Di mana Kak? Alamat siapa? Rumah Tamara siapa itu? Ya tadi sih udah ngasih informasi bahwa dia pernah datang ke rumah janda itu di daerah Cibubur. Ya, arah lagi deh. Cibubur arah. Ya, aku mau nanya sama kamu, Tamara ini kan kenal ya? Aku gak tahu sama sekali. Gak tahu kamu kan. Setahun itu papa gak pernah deket sama perempuan lain. Gimana tuh? Kak? Tadi bilang dia dekat sama Tamara. Kemana-mana bareng. Gak tahu Kak. Kalau bohong buat apa? Untungnya apa dia bohong? Gak tahu, ya udah kita datengin aja dulu ke sana. Ya udah nanti kita coba tim coba ngecek dulu ya ke Cipulir ya, Larangan Indah ya. Dapat alamat rumahnya Tamara, katanya teman dekatnya Pak Haji Sumanto. Kita langsung menuju ke sana. Nah, ternyata orang-orang di sana kenal sama namanya Tamara. Oh itu mas, itu rumahnya Batu Bata itu rumahnya. Oh, ini dijual? Tadi kata orang itu ada bata-bata. Kita panggil-panggil permisi, assalamualaikum, kula nuwun permisi. Ada jawaban rumahnya. Berarti rumah ini benar-benar dijual. Dan Tamara sama Pak Haji Sumanto kemana? Coba tanya orang. Oh, ada orang sini nggak? Ada orang sini nggak? Ada orang sini ya? Coba tanya orang sini. Coba deh, Kak. Ya tadi saya tuh pokoknya di dalam. Siapa tahu orangnya ada di dalam. Permisi Pak. Ini tanya siapa? Tanya orang dong kalau nggak ada. Coba tanya. Nah, tanya itu dulu. Lu coba cari tahu dulu ya, coba cari tahu dulu. Ada orang sini ya? Tanya ibu tadi aja kenapa? Itu Albert. Mana bro? Tamara. Dijual. Terus ibu Tamaranya kemana? Sini lagi, kabur. Berapa tuh? Nggak tahu. Dia dijual kenapa? Pokoknya pergi aja. Akhirnya kita inisiatif coba telepon. Nomor telepon yang ada di informasi rumah dijual itu. Siapa tahu aja dapat petunjuk di mana keberadaannya Tamara dan di mana keberadaannya Bapak Haji Sumanto. Halo Pak. Ya, sorry Pak. Ini Pak,
telepon itu adalah namanya Irawan. Dia itu adalah agensi yang mewakili penjualan rumahnya Tamara. Oh jadi Bapak dapat aset rumah ini dari teman Bapak namanya Alfi. Iya. Oh jadi Bapak bantu jual aja. Oh gitu, Alfi. Jadi ternyata Irawan ini cuma membantu proses menjualkan rumahnya Tamara. Dia nggak kenal sama Tamara, dia juga nggak kenal sama Pak Haji Sumanto. Irawan ini bilang bahwa yang kenal sama Tamara dan Pak Haji Sumanto ini adalah kawannya yang namanya adalah Ibu Alfi. Boleh Pak, kalau gitu Pak, saya minta nomornya Pak ya. Terima kasih Pak ya, saya tunggu Pak ya. Oke. Di rumah ini udah bukan punya Ibu Tamara. Ya, jadi kemungkinan Bapak kamu nggak ada di sini. Dan yang tahu Bapak kamu bukan Ibu Tamara. Tari Ibu Tamara ini Bapak sama Ibu Alfi. Ibu Alfi atau ini dari Pak Irawan. Pak Irawan akan siap bersama kita. Nanti kita tunggu aja sebentar lagi. Nggak lama kemudian Pak Irawan ini WA ke gue, dapat informasi alamat rumahnya Ibu Alfi. Begitu dapat alamat rumahnya Ibu Alfi, kita menuju ke sana dan ternyata itu adalah tempat usaha. Permisi, permisi. Ya Ibu, mohon maaf, kita mau nanya, ini benar tempat usahanya Ibu Alfi? Iya benar Pak. Iya. Oh Ibu sendiri? Iya. Saya Mandala. Ya ini kenalin Feli. Oh iya. Halo. Ini kenalin, ini Jihan Ibu. Oh Jihan. Iya. Silakan duduk. Kita jelasin maksud dan kedatangan kita. Awalnya dia bingung. Ibu Alfi ini awalnya bingung, ada apa ini? Kenapa ini bisa ke sini? Kita jelaskan di situ bahwa tujuan kita adalah pengen mencari seseorang yang namanya Pak Haji Sumanto dengan Tamara. Ya waktu dulu dia lama datang sini minjem dana, jadi dia kasih tahu dengan Pak Irawan itu. Terus setelah itu dia bicara katanya mau buka kafe, sempat dia mau join sama aku bilang aku nggak bisa. Siapa yang buka kafe? Tamara dengan Pak Haji ini. Oh berdua ini? Oh, berdua itu. Itu rumah siapa Tamara? Rumah Tamara? Berarti Tamara ini berusaha untuk menjaminkan rumahnya supaya dapat uang untuk buka usaha. Iya. Tunggu deh, kok dia bisa seniat itu ya? Mereka ada hubungan apa tuh? Kok kayaknya Iya, ada maksudnya Saya ada hubungan kayak pacaran gitu. Kalau aku lihat sih begitu. Enggak. Papa aku nggak kayak gitu. Papa aku tuh semenjak cerai dari mamaku, dia tuh nggak deket sama siapapun, enggak. Tapi yang aku lihat begitu sih memang. Gimana, Kesini juga dia gandengan, duduk selalu nempel berduaan. Yuk. gandengan Iya. berdua ini. Berdua, Enggak, memang ibu ini berduaan. pasti bohong. Ibu ini pasti bohong. Papa aku nggak kayak gitu orangnya. Saya nggak lihat. Kamu kan nggak ngelihat. Saya nggak lihat dia datang berdua, gandengan, duduk. Sebentar, kamu duduk dulu. Ini kan kita baru nanya. Iya. Ini anaknya Pak Haji. Pak Haji yang sama Ibu Tamara itu ini anaknya. Iya Ibu, jadi emang Pak Haji ini udah 5 bulan ini kan nggak ada kabar, anaknya juga nggak dikasih tahu. Nah, makanya kaget begitu tahu katanya deket sama Ibu Tamara. Tapi benar mereka deket ya? Iya. Ibu ngeliat sendiri? Saya nggak sendiri. Nah ini kan terakhir katanya mereka pinjam uang dan uangnya tidak dikembalikan lagi. Benar itu? Pak Irawan ya, telepon saya juga nggak enak ditelepon-teleponin. Gimana janjinya tuh cuma kamu, Tamara, sampai aku cari, aku telepon sama Indonesia. Nah sekarang Ibu tahu nggak di mana Pak Haji ini? Sama kerja di toko bangunan di Rawamangun, Punyanya siapa? Haji Ramdhani. Haji Ramdhani. Tamaranya siapa ya? Nggak tahu. Enak aja kamu bilang nggak jelas.
papa aku yang pacar. Memang benar aku kelihatan sendiri soalnya. Enggak, papa aku gak kayak gitu, titik. Klien kita yang namanya Jihan ini nggak setuju. Dia nggak percaya, dia nggak terima karena bapaknya merasa diserang. Ya udah, terima kasih banyak ya. Ya, mohon maaf. Ya, mohon maaf ya. Tim coba ngecek dulu toko material pemiliknya Haji Ramdhani, bener nggak masih ada toko material itu. Setelah tim ngecek keberadaannya benar ada toko material namanya Haji Ramdhani, kita menuju ke sana. Ya, kita sekarang udah sampai toko material. Papa kamu udah kerja di sini. Pas sampai tempat toko material, hujan deras. Jika kita pakai payung di sini, pakai payung satu persatu, kemudian masuk ke toko materialnya. Toko materialnya ini bingung. Pemilik toko material bingung, ada apa ini? Kenapa ada kamera? Tujuannya apa? Kita jelaskan masuk. Ini kita dari antik pegawai bapak namanya Pak Haji Sumanto. Ada fotonya kita Pak. Coba lihat. Pak Haji, iya saya kenal. Dia di sini. Belum bapak saya ingat saya. Pak Haji Sumanto itu pernah kerja di sini. Nah, anaknya pemilik material ini cerita kalau Pak Haji Sumanto ini memang pernah kerja di situ sebagai pengirim barang, ya pengirim material ke sana kemari. Nah, ternyata bermasalah. Sebenarnya Pak Haji ini dulu seperti bapak saya yang setiap ngirim barang itu di sini. Enggak, papa aku gak mungkin kayak gitu. Papa aku orang baik. Enggak, papa kayak gitu. Gak mungkin, itu bukan papa aku pasti. Pasti salah orang. Gimana nggak salah sih? Memang Tapi papa aku orangnya jujur. Papa aku jujur, Kak. Gak mungkin papa aku kayak gitu. Maaf Mas, ini dia melakukan itu memang ketahuan ya. Bukti ada saksinya. Ada saksinya. Kaget dong anaknya. Masa ayah saya begitu sih, nggak mungkin. Saya kenal ayah saya nggak mungkin mengambil barang punyanya orang lain. Ayah saya nggak mungkin melakukan hal yang seperti itu. Mungkin dia selama ini deket sama siapa Pak kerja di sini? Mungkin ada temennya yang di sini, mungkin bisa saya tanya. oh ini Mas, saya punya teman dari di sini. Katanya itu Pak Haji jadi kuli bangun di Jembatan Sasak. Selama ini deket sama siapa Pak kerja di sini? Mungkin ada temennya yang di sini, mungkin bisa saya tanya. Oh ini Mas, saya punya teman dari di sini. Katanya itu Pak Haji jadi kuli bangun di Pak Haji Sumanto ini sekarang jadi kuli bangunan. Nggak jauh tempatnya dari sini. Akhirnya kita lanjut pencarian di tempat bangunan di mana Pak Haji Sumanto kerja sebagai kuli bangunan di sana. Oke, kita coba cek ya ke tempat bangunan yang di dekat masjid ya. Coba Albar, coba kita tolong cariin ada toko bangunan di sekitar masjid. Ya. Langsung ke sana aja ya. Ya. Kamu kenapa diem aja? Kamu kenapa? Aku gimana ya? Aku nggak percaya gitu. Papa aku dituduh nyuri. Papa aku tuh dipercaya banget sama semua orang, Kak. Papa aku tuh baik. Papa aku tuh jujur. Nggak mungkin papa aku kayak gitu, Kak. Juga bingungin sih, dia orang terpercaya. Tapi kok seminggu nggak keluarin? Bener. Itu bukan papa kamu, Kak. Bagaimanapun juga pasti bapak kamu itu punya alasan kenapa dia melakukan itu. Mungkin dia nggak bermaksud ngambil uang itu. Kita kan belum tahu kebenarannya. Kita coba tanya langsung sama bapak kamu harusnya. Ya ini sekarang kita mau lanjut lagi tempat bangunan. Katanya bapak kamu bisa di sana. Mumpung masih terang, takutnya gelap karena hujan terus ya. Kita langsung bergerak aja ke sana ya. Ya, mudah-mudahan ketemu sama bapak kamu. Kalau ketemu bisa tanya langsung ya.
kita cross check ke bangunan tersebut dan ternyata tukangnya malam-malam ini masih kerja. Nah, ini kan bangunannya nih. Tadi kan ada masjid di belakang itu kan ya. Coba kita tanya dulu nih. Kan malam-malam biasa gitu ya. Misi Pak. Misi Pak. Pak, maaf Pak. Malam Pak. Ya, sore ini malam-malam ganggu Pak. Ya, bisa ngobrol sebentar Pak. Saya Mandala. Ya, agak sini aja Pak. Begitu kita mau masuk, kita lagi ngobrol sama mandornya, tiba-tiba. Iya, lagi bangun-bangun Pak ya. Bangun bisa Pak? Papa! Ya. Papa! Kenapa Pak? Kenapa? Udah jatuh. Ya Allah. Kenapa Pak? Papa! Ada seorang tukang jatuh di lantai 2 ke lantai 1. Terkapar dia di situ. Astagfirullahaladzim. Kenapa Pak? Ada apa ini? Jatuh. Dibantu. Kenapa? Kok dibantu? Dia nangis, dipikirnya bapaknya yang luka. Dipikirnya bapaknya yang tidak sehat. Dipikirnya bapaknya jatuh di lantai 2. Penasaran dia ini bantu dia. Ini Pak? Hah? Coba. Akhirnya kita tolong, kita bantu sekuat tenaga. Walaupun kita nggak kenal orang itu, tapi kita bantu, kita tolong. Udah gue panggil Tino dah, bawa dia ke rumah sakit. Ya, cek kakinya, cek tangan dia patah. Oh, bisa. Kenapa dia jatuh Pak? Kenapa Pak? Hah? Ya Pak, ini Pak, ada Pak ya, bawa Pak ya. Ayo Pak. Jadi gini, pegangin sini aja, Pak. Patah itu Pak. Patah Pak, yang sini, sebelah sini Pak. Bantuin, Abar, bantuin dong. Iya, Pak, maaf, kita nggak tahu kalau Bapak lagi kerja. Tapi kan ada kerja kan ini malam, ada yang kerja ini Pak. Ada. Iya, soalnya selesai. Ya kita nggak tahu Pak, kan kita ada yang kerja. Ini maaf sekali nih kalau jadinya repotin ini. Jadi gini Pak, ini sebenarnya kita terpaksa datang ke sini malam-malam. Iya, karena kita mau bangun orang. Ini namanya Pak Jina, dia pengen cari bapaknya. Katanya bapaknya kerja di sini sebagai tukang. Siapa? Pak Haji. Haji Sumanto, Pak. Oh, Pak Haji udah dapat kerja lagi. Ya, akhirnya si mandornya cerita, ya kalau Pak Haji Sumanto udah nggak kerja di situ lagi, dia sakit-sakitan, dia lemah. Ya kita kan datang ke material, ya dia lepas dia pertama kali kerja, dia kan ngirim-ngirim apa. Dia kerja di sini sebagai tukang di material juga dibilangin kerja kurang bagus, di sini juga sama. Iya, Pak. Kita sudah mau selesai, dia kerjaan juga agak lambat. Agak lambat maksudnya kan? Ya, dia lama, kerjanya dia lama. Oh gitu ya? Dia mungkin karena kurang sehat juga. Kurang sehat. Jihan kaget, sakit-sakitan. Iya, sakit-sakitan, dia lemah. Jadi takutnya kenapa-kenapa, akhirnya kita pecat. Ini dia istirahat karena sakit atau gak istirahat karena malas Pak? Kan ada macam-macam Iya, ya, Pak. dia kan juga Sakit ini. dia izin tapi istirahatnya terlalu lama gitu Mas. Karena sakit itu mungkin Pak. Kalau saya Enggak, kurang kalau paham dia di sini karena batuk aja saya. oh gitu. Nah sekarang dia di mana Pak? Terus sekarang dia di pasar kali, mungkin dia bisa lihat ke sana. Pasar mana Pak? Yang sini dia? Pasar yang dekat ini dekat bangunan saya. Oh. Coba gini Jihan sama Mas ini ke pasar, tanya tukang parkir namanya Godil. Dapat informasi dari mandornya kalau Pak Haji Sumanto ini sekarang kerja di pasar. Coba aja Mas, Mbak cari di pasar sana. Atau cari tukang parkir namanya Kodil. Kodil ini tahu di mana keberadaannya Pak Haji Sumanto. Ada Pak?
Pak, begitu makasih banyak Pak. Oke, Maaf ini terima kasih, malam-malam Mas. ganggu Iya. Pak. Jadi nggak enak. Coba coba ketemu ya orang tuanya ya. Pak, mari Pak ya, kita pamit Iya, dulu Pak ya. terima kasih, Ya. ya. Kita datang ke pasarnya, kita tanya satu orang, dua orang di sana, kenal nggak yang namanya Kodir? Ada tukang parkir. Oh mas, di sana mas. Kita datengin tempat itu, kita ngeliat dari jauh, kok ada beberapa orang ngumpul-ngumpul ya. Ada beberapa orang ngumpul-ngumpul di sana. Nggak tahu itu ngapain. Bang, dulu. Loh, kenapa nih lari ya, Bang? Udah kabur sih. Bang, abang tahu yang namanya Kodir mana? Kodir tadi lari sana. Yang kecil ini? Yang mana ke sana tadi? Kenapa lari? Hah, Mana kenapa? sih? Mana sih lari? Hah? Mana? Pas kita datengin mereka ngobrol-ngobrol lari, takut-takut semua kemana-mana. Tapi kita kasih tahu itu Kodir di sana, Kodir di sana. Jangan kita lari, di situ lari, jadi dia masuk gang lain. Kemudian pas dia masuk gang kecil, buntu di situ. Ampun. Iya, udah nggak usah makanya lu ngapain kabur? Hah? Kirain saya digerebek. Enggak, saya nggak mabuk kok. Siapa yang dulu mabuk? Iya, ada Berarti apa? mabuk tadi ya? Enggak. Iya, kita kan dulu mabuk kok makanya. Ngapain kamu? Kita mau nanya baik-baik. Tujuan kita nggak mau ribut, kita mau minta tolong. Pas kita bilang kita mau minta tolong, dia tuh mau tenang, mau relax di situ. Kita tanya sama Bodi. Kenal Pak Haji nggak? Pak Haji Sumanto. Kenal nggak Pak Haji? Iya, Bang Haji. Kenal Pak Haji? Kenal Haji banget Sumanto. ini lihat tuh mukanya nih. Ya benar ini Bang Haji. Iya ini Haji Kuli Bangunan kan? Haji Sumanto. Pak Haji Mas. Sumanto Kuli Bangunan kan? Iya, Pak Haji. Bang Haji. Iya. Bener dia kerja di sana? Iya, dulu Di tempat parkir lu situ, dia situ? Iya, dia. Kerja apa dia? Dia tukang buah. Awalnya, lalu sekarang Sekarang dia udah jadi tukang panggul. terpanggul. Gue sempat kesel juga sama Bodi, ngomong bisa dipercaya nggak sih? Awalnya jual buah, sekarang mau jadi kuli panggul. Tapi kalau dia ini meyakinkan gue, bener masa nggak bohong? Bisa jadi kuli panggul atau tukang buah, gimana sih? Coba ngomong yang bener dong. Dia itu jadi tukang buah, sering orang itu banget gitu. Orang yang timbangan. Enggak bohong lu. Enggak beneran. Nggak mereka suara yang timbangan. Ya mungkin buat nambah penghasilan kan. Jadi kalau diri ini ceritanya bisa dipegang, berubah-ubah. Jadinya dia ini marah sama dia, ngamuk sama dia. Dorong, gampang di situ. Ini nggak benar, ini pasti dia ngaco nih. Enggak beneran. Nggak, bapakku nggak kayak gitu orangnya. Ya itu beneran. Nggak, bokap gue nggak kayak gitu, jangan bohong lo ya. Bener. Diam lo, diam. Diam. Dia pernah kerja di tukang buah. Ya. Enggak. Kamu tenang dulu dong. Dijelasin. Jualan buah dulu, tapi dia sering kurangin timbangan. Tetangga di sini tuh lama-kelamaan tahu tentang apa yang dilakuin sama Bang Haji. Mabok nih, dia pasti mabok nih. Nggak mungkin. Ada. Nah, sekarang dia di mana? Sekarang sih saya dengar-dengar dia itu jadi kuli panggul di sebelah mana sih. Lu cuma amat dari tukang buah sekarang mau dipanggul. Dia jualan buah, tapi suka ngelemu. Makanya dia itu digerebek. Lama-kelamaan dia bangkrut. Mungkin dia terpaksa jadi kuli panggul. Terakhir saya pernah lihat dia ini menjadi kuli panggul di toko beras. Semacam masih sama. Dapat informasi kuli panggul di toko beras. Kita menuju ke sana. Pas menuju ke sana, tim bingungan di mana tempatnya. Tanya di satu orang kayak yang lain, tanya lagi, akhirnya ditunjukkan. Itu mas, cuma satu tempatnya jualan beras. Cuma aja datang ke sana, tanya kuli panggulnya. Ada yang kenal sama namanya Haji Sumanto. Pak, mau nanya. Iya, tahu ini nggak Pak? Tukang jual beras yang di dekat sini. Toko beras ya. Oh, cuma di belakang sini aja. Iya, Mas, sebelah belakang di belakang sini ya. Terima kasih Pak ya. Makasih mas. Kita menuju ke sana, ketemu
salah satu seorang kuli panggul di situ. Kita tanya kenapa Haji Sumanto nggak? Isi Pak. Pak. Pak, sorry Pak, ganggu sebentar bisa? Pak, maaf ada apa Mas? Iya, kita cuma mau nanya Pak. Bapak udah lama kerja di sini? Ini udah lama? Udah lama kerja di sini. Kenalin namanya Pak Haji. Pak Haji Sumanto. Mungkin bisa, ada fotonya nih Pak. Mas lihat fotonya. Kenal? Tahu Pak? Tahu lah. Itu teman saya. Oh teman ada Pak? Ada di sini. Emang ada lah. Kerja aja di sini niat kagak niat mau gimana? Maksudnya gimana? Sekarang gini saya totalitas kerja di sini dia aja nggak merasa jatuh ke darah. Jatuh gimana maksudnya? Kok bisa jatuh? Ya nggak tahu lah saya. Kok tiba-tiba langsung jatuh ke darah? Oh, terus dibawa kemana papa? Papa saya dibawa kemana? Kalau saya bilang saya tahu saya kasih tahu. Nah, ini maksudnya dia bukan sakit di dalam, ada penyakit di dalam Pak. Tahu kitanya bilang luka darah. Itu kan temen bapak. Iya, teman saya. Nah, terus ternyata Puli Panggul itu cerita waktu Pak Haji Sumanto ini jatuh, dia ditolongin sama ibu-ibu namanya Ibu Ipah. Tahu saya sih Ibu Ipah ini katanya tetangganya. Dulu waktu dia kontrak. Tapi Sekarang sering. papa saya di mana beneran nggak tahu pak. Nggak tahu mbak, intinya terakhir begitu. Ini juga ada orang baik yang nolong. Kira-kira terakhir lihat papa saya itu kapan? Terakhir pas jatuh. Pas jatuh itu, muntah darah itu. Itu kapan pak? 2 hari yang lalu. Oh baru loh. Sekarang di rumahnya Ibu Ipah berarti? Jadi mas, Jadi ada kemungkinan Ibu Ipah ini yang bantuin Pak Haji berarti? betul mas. Dirawat di rumahnya, ada kemungkinan seperti itu? Mana betul nggak jadi. Begitu dapat informasi tentang Ibu Ipah, tim langsung menuju ke Ibu Ipah. Dapat alamatnya, dapat lokasinya, kita menuju ke sana. Kita sampai di sana tanya orang, dia orang yang lain juga. Ternyata semuanya menunjukkan benar itu alamatnya, itu rumahnya. Ada orangnya, coba aja datang ke sana. Dan begitu ketemu dengan Ibu Ipah. Ibu Ipah kaget, ada apa ini? Kenapa bawa kamera segala? Kaget bener, saya bener kaget deh. Enggak apa-apa. Enggak, kita nggak ada apa-apa kok Ibu. Kita cuman pengen ngobrol-ngobrol aja. Cuman karena pas malam aja ini, mohon maaf ini. Kok ini mau tidur? Di sini aja, di luar aja. Kita rame-rame, takutnya kotor rumahnya. Maaf ya, satu dari bayi sekali. Oh ya nggak apa-apa Ibu. Ya, jadi gini Ibu, ini Ibu Ipah yang sering ke pasar sini. Iya, Kak. Betul ya? Pasar iya. Iya. Kenapa? Enggak, saya mau tanya ya Ibu, mungkin pernah ingat dan ketemu sama seseorang yang namanya Pak Haji Sumanto. Oh, Pak Haji Sumanto. Iya, iya. Bentar Bu, saya coba cross-check fotonya, mungkin Ibu coba ingat-ingat lagi ya Pak Haji Sumanto. Coba deh. Terakhir katanya waktu di tempat beras. Oh, iya, saya tahu. Iya, iya Pak Haji Sumanto, ya Pak Haji. Ya pernah saya tinggal saya tolong di sini memang. Betul. Waktu itu. Iya. Kasihan Mas dia. Dia tinggal di sini. Iya pernah waktu itu kan dia kan jatuh di pasar. Dia tuh kasihan banget dia. Katanya nggak punya keluarga, makanya ya nggak ada yang nolong lagi. Saya bawa ke sini. Saya kasihan lihat dia Mas. Dia nangis, gak punya siapa-siapa. Kondisi tubuhnya kritis. Sudah tua renta. Batuk darah, coba. Ini kan batuk darah bahaya. Sekarang keadaan papa saya gimana? Bapak saya jadi gimana? Kasihan dia terus batuk-batuk terus. Lemas lagi. Terus sempat muntah darah di sini. Iya, berapa hari dia muntah darah.
seorang ayah yang tidak punya siapa-siapa. Anaknya ada tapi tidak peduli. Istrinya ada tapi tidak peduli. Nah terus siapa yang peduli sama bapak ini? Nangis di situ. Jihan nangis, dia nggak kuat untuk mereview kembali memori-memori dia. Jihan nangis di situ. Dia nggak nyangka kalau ternyata betul memang seperti itu. Kemana-mana bawa gerobak, bahkan ada berita tidurnya pakai gerobak. Pak Haji Sumanto ini adalah seorang atau gerobak. Ini Jihan, Pak. Pak, Bapak kenapa di sini tidurnya? Dia lari sekenceng-kencengnya, dia panggil papanya, papa, papa. Dipeluk papanya di situ, rat-rat. Nangis mereka berdua di situ, melepaskan kangen, melepaskan rindu di situ. Bapak kenapa bisa kayak gini sih, Pak? Dia salah apa sama Bapak? Bapak nggak cerita kalau Bapak sakit. Bapak terima ya Allah, kuatkanlah aku. Mama gak ingin ribut terus. Mama kamu sujudku hanya menyembahmu. Allah, doaku hanya kepadamu. Berusaha Kamu harus bisa melakukan semua ini, menerima semua keadaan ini. Bapaknya ini
tidak mau menyusahkan Jihan sama ibunya. Walaupun bapaknya ini sayang sama Jihan maupun sama ibunya, bapaknya ini sayang, tapi bapaknya tidak mau menyebabkan mereka menderita. Bapaknya Jihan ini nggak mau kalau bapaknya Jihan hanya digunakan sebagai beban buat Jihan dan keluarga. Nggak mau. Begitu mulianya hati seorang bapak di sini. Begitu bijaksananya hati seorang bapak di sini sampai tidak mau merepotkan Jihan, tidak mau merepotkan istrinya, tidak mau merepotkan anak-anaknya. Luar biasa. Akhirnya Jihan senang bertemu dengan ayahnya. Ayahnya pun senang. Dan Jihan berusaha ajak pulang bapaknya untuk berkumpul dengan keluarganya kembali. Ya kita nggak pernah tahu apa yang terjadi setelah ketemu dengan ibunya. Kita doakan saja mudah-mudahan ibunya Jihan bisa terbuka pikirannya, bisa terbuka hatinya untuk bisa menerima kembali ayahnya Jihan. Dan kita berharap mereka bentuk keluarga yang sakinah.